maju walaupun kita bisa dibilang baru 10 tahun bermain futsal di Indonesia, liga baru umurnya 7 tahun, akan tapi kita sebenarnya bisa bermain dengan bagus dan at least lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya yang telah ditunjukkan oleh Electric PLN. Dan ini yang sebenarnya saya harapkan, bukan masalah cetak gol atau kebobolan berapa, tapi pemain harus dari detik awal mereka harus lebih fokus, lebih konsentrasi, melakukan instruksi, fighting spirit tinggi. Dan jika itu terjadi, saya rasa kita akan melihat sebuah pertandingan yang sangat menarik, berapapun gol yang terjadi. Kita nanti akan melihat line up yang diturunkan oleh kedua kesebelasan di kubu FC Barcelona. Ada Christian Barrios sebagai penjaga gawang kedua di tim ini. Jesus de Nazaret, Wilde Gomez da Silva, Alex Dion, Angel Velasco Marugan. Saya kira Will dan Alex Dion adalah dua pemain yang jelas-jelas harus diwaspadai. Ya, betul sekali akan, tapi mungkin kedua pemain lainnya tidak begitu kelihatan akan, tapi kalau menurut saya di tim Barcelona ini tidak ada benar-benar pemain yang sangat menonjol. Sementara itu di kubu Electric PLN ada penjaga gawang Gary Ferdinandus, Denny Handoyo nomor 10, Afif Tamimi, Ade Andika dan Eka Pan, pemain baru dari Thailand. Bagaimana Anda melihat line up yang diturunkan oleh Coach di pertandingan ini? Dua pemain senior ditambah satu pemain dari Thailand ditambah satu pemain muda, Gary. Akan tapi saya agak heran kenapa Eka Pan dan Eka Pong tidak dimainkan dalam satu tim, karena kedua kembar ini saling mengerti. Mungkin akan lebih baik jika mereka tidak dipisah, tapi dua-dua bermain dalam satu tim. Line up yang diturunkan oleh Wahyudin di pertandingan ini berbeda dengan apa yang mereka perlihatkan di pertandingan menghadapi Velda. Menurut Anda kenapa Taufik tidak dimainkan? Kenapa Eka Pong hanya diturunkan sendirian? Ya, saya juga tidak tahu apa yang diinginkan akan, tapi yang saya harapkan adalah bahwa pemain senior ini menunjukkan kepada pemain juniornya bahwa jika Anda ingin bermain bagus, bermain menang, tidak cukup hanya mengandalkan nama besar atau pengalaman banyak, tapi juga diiringi dengan fighting spirit yang tinggi. Itu penting sekali. Dan seperti saya katakan, sebenarnya komposisi dari pemain elektrik ini cukup bagus, mix antara pemain senior dan pemain muda. Hanya pemain muda ini harus diangkat, tidak bisa dibiarkan, harus dibimbing, diberi jalan yang benar. Dan banyak sekali pemain senior yang kemarin gagal total. Electric PLN kemasukan 10 gol dalam 2 pertandingan mereka menghadapi Velda United dari Malaysia dan Thaiport FC dari Thailand. Wahyudin Kocoy, pelatih Electric PLN yang membawa Electric menjadi juara Liga Futsal Indonesia 2013. Pelatih yang sebetulnya relatif baru untuk menjadi seorang head coach. Ya, bisa dibilang dia adalah beberapa menjadi asisten pelatih di timnas ya. Dia sudah lama ikut saya. Akan tapi tahun lalu dia pertama kali menjadi head coach. Memang timnya sudah menjadi juara, akan tapi dari sisi permainan pun seringkali saya kritik cara bermain PLN tidak seindah kualitas yang mereka miliki. Dan namanya pelatih, semoga dia sangat terbuka untuk hal-hal yang baru, untuk pelajaran. Maka dari itu ini adalah pengalaman yang sangat bagus untuk pemain dan pelatih Electric PLN jika mereka berhadapan dengan tim dunia. Tapi ternyata Paco Sedano yang dimainkan sejak awal. Pertandingan babak pertama antara Barcelona berhadapan dengan Electric akan segera dimulai. Tadi terlihat Marc Carmona, salah satu legenda futsal Spanyol, pelatih yang sudah lebih dari 20 tahun menekuni futsal ketika banyak orang belum berbicara soal futsal dan menekuni futsal. Untuk melakukan kick off pertandingan babak pertama, Bung Justin, apakah Electric PLN akan bermain ultra defensif di pertandingan ini? Saya rasa tidak, dan tidak ada gunanya juga untuk bermain ultra defensif karena Barcelona memiliki kualitas begitu tinggi. Hanya mereka harus bermain sesuai dengan instruksi atau dengan permainan yang mereka sering lakukan di Liga Pro. Jika itu terjadi, saya rasa mereka bisa memberi perlawanan. Pertanyaannya adalah berapa lama Electric PLN bisa menahan gempuran dari FC Barcelona? Betul. Salah satu kelemahan dari Electric PLN kemarin adalah pada saat temannya memegang bola, dia tidak bisa melakukan passing karena jarak terlalu jauh. Dan ini harus dirubah. Ini harus dirubah seperti kemarin di babak kedua ada beberapa momen di mana Electric menunjukkan bahwa mereka bisa bermain sangat bagus. Kick in kali ini diterima oleh FC Barcelona, berikan kepada Wilde Gomez da Silva.
Kita tadi bicara soal bagaimana kualitas shots yang dilepaskan oleh pemain-pemain FC Barcelona ini dibandingkan dengan tim-tim yang lain yang ikut di turnamen ini. Dan ini mungkin percobaan syuting yang agak error ya. Tapi jarang sekali Wilde melakukan itu. Dani Handoyo sebagai kapten untuk pertandingan menghadapi FC Barcelona ini. Kembali tendangan ke dalam diambil oleh FC Barcelona. Alex Dion berhasil dihentikan dengan baik tadi. Pemain dengan kualitas individu yang sangat tinggi, dengan shoot yang sangat bagus, dengan kemampuan penempatan posisi yang juga sangat ideal. Betul, dan itu sangat penting sekali dalam futsal ya. Kita melihat kemarin berapa kali Alex Dion berada di tiang kedua dan berapa kali mendapatkan bola mencetak gol yang sangat textbook ya. Wilde Gomes da Silva, Ricardo, tendangan jauh dari tengah lapangan. 2 kali shots yang telah dilepaskan oleh pemain-pemain dari FC Barcelona. Pendek saja dari penjaga gawang Gary. Kini berikan kepada Ade Andika. Kembali kesalahan passing dilakukan oleh pemain-pemain elektrik. Ekapan turun ke belakang. Berikan bola ke sayap kanan kali ini kepada Angel Velasco. Wilde Gomes mencari ruang untuk melepaskan tembakan. Gagal dikontrol dengan baik oleh Alex Dion. Ya, dan 2 menit di awal saya rasa PLN membuktikan bahwa mereka sangat fokus ya. Jadi tidak begitu gampang untuk FC Barcelona bisa mencetak gol ibaratnya. Sebuah set piece tadi di daerah pertahanan dari Electric. Wilde Gomes da Silva dimainkan sejak awal di pertandingan ini. Pemain veteran dari Brazil ya, yang menjadi andalan dari FC Barcelona. Ya, betul sekali. Sebenarnya mereka juga memiliki tahun lalu memiliki 2 pemain veteran lainnya, Ari dan Fernandao, tapi mereka sudah meninggalkan. Torres juga sudah meninggalkan Barcelona. Sekarang lebih banyak diulik oleh pemain muda dan salah satu pemain senior ya Wilde yang saya rasa 3-4 tahun lagi masih bisa bermain di level tinggi. Electric PLN merupakan juara Liga Futsal Indonesia di musim terakhir. Itu merupakan juara ketiga kalinya dalam Liga Futsal Indonesia setelah 2008-2009. Alex Dion kuasai bola, berikan kepada Wilde da Silva. Ricardo kali ini. Ball possession diterapkan oleh FC Barcelona. Belum menemukan touch-nya. Ya, karena PLN melakukan defense cukup bagus. Karena kita sekarang melihat bagaimana PLN bisa keluar dari tekanan yang diberikan oleh FC Barcelona. Nampaknya sulit. Dani Handoyo. Peluang untuk Counter attack. Ada Ade Andika yang meminta bola ke sayap kiri tadi. Ya. Kita bicara soal jarak pemain dari satu dengan yang lainnya, Bung Jaksis. So far so good? Ya, so far untuk PLN quite so good. Hanya yang sulit kan konsistensi. Apakah mereka bisa mempertahankan ini selama 2 kali 20 menit? Penjagaan yang rapat kepada Wilde Gomes. Alex Dion kali ini. Setting serangan coba dilakukan oleh FC Barcelona. Dari sayap kiri, Ricardo. Bola kepada Velasco Marugan. Wilde Gomes. Ini salah satu senjata dari Barcelona ya. Pemain yang membawa FC Barcelona menjadi juara Eropa 2014. Dani Handoyo berhasil direbut tadi oleh Wilde, terlepas lagi. Dipatahkan lagi oleh FC Barcelona. Nampaknya pemain PLN ini sangat sulit untuk keluar dari tekanan ya. Dan saya juga tidak melihat tekanan yang dilakukan Barcelona ini terlalu ekstrim ketat. Seharusnya mereka bisa keluar dari tekanan yang dilakukan oleh Barcelona dengan melakukan sangat mobile pergantian position. Saya kira Coach sedang mempersiapkan apa yang seperti Anda katakan, Bung Jasin, mempersiapkan 4 pemain cadangan dengan teknik yang berbeda. Ya, betul sekali. Tapi kita harus melihat apakah ada perubahan. So far 4 yang turun di sini secara defensif cukup bagus, hanya attackingnya aja tidak begitu bagus ya.
Dalam arti mereka nyaris tidak pernah keluar dari tekanan yang diberikan oleh Barcelona. Karena sangat sedikit pergerakan yang dilakukan oleh pemain PLN. Pergantian posisi sangat sedikit dilakukan. Apa yang ingin dilihat dari penampilan dari FC Barcelona adalah dari cara mereka men-setup serangan, membuka peluang, dan mengeksekusinya, Bung Jesse. Ya, di sini mereka melakukan pergantian 4 pemain sekaligus. Kita melihat apakah 4 pemain yang didukung oleh Lozano ini mampu mencetak gol. Sergio Lozano, sentuhan pertama. Ya, Bola kali ini ini yang saya maksud tadi, bermain pergantian posisi, bermain sangat cepat. Oh, hampir saja di depan gawang dari Electric PLN. Peluang yang manis tadi dimiliki oleh FC Barcelona. Sergio Lozano Martinez. Tendangan ke dalam untuk FC Barcelona. Kembali Sergio. Wagner sudah dimasukkan. Ya. Wagner dimasukkan. Tinggal menunggu saat Aziz untuk... Ya betul sekali. Saya rasa kita hanya tinggal menunggu kapan mereka mampu mencetak gol ya. Karena dengan masuknya kedua pemain baru ini dari FC Barcelona, mereka bermain lebih agresif daripada tim pertama. Sebuah kesempatan kembali dimiliki. Oh, sebuah shoot keras dari Sergio Lozano. Semua pemain FC Barcelona dalam level skill dan pemahaman futsal tingkat tinggi. Ya, tingkat dunia bisa bilang, karena banyak sekali pemain timnas yang bermain di beberapa negara di Spanyol maupun Brasil yang pada saat ini berada di tim Barcelona. Ya, Electric melakukan pergantian kiper, Gary digantikan oleh Wahyu. Nampaknya mungkin Gary mengalami sedikit cedera. Ini kesempatan dimiliki oleh FC Barcelona. Kita akan lihat bagaimana kita lihat kemarin servisnya. Ya, bagaimana Lozano mencetak gol ya dengan posisi yang sama. Dalam jarak ancang-ancang yang pendek kali ini ada Sergio Lozano, ada Wagner di sana, dan juga ada Saad Aziz. Saad Aziz, very simple. Ya, very simple dan very attractive. Saat sangat melihat di mana ada celah. Bung Justin, bagaimana set piece seperti itu bisa menghasilkan sebuah gol tanpa pergerakan yang maksimal? Ya, di sini kita juga bisa melihat tadi ada celah 1 meter dan itu sangat dimanfaatkan. Saya rasa kiper yang kurang bagus, kurang pintar untuk menempatkan temboknya ya. 1-0, FC Barcelona unggul sementara ini atas Electric PLN. Gol pertama tadi dicetak oleh Saad Aziz yang baru saja masuk di pertandingan babak pertama ini. Saad Aziz sudah berada di lapangan, Wagner sudah berada di lapangan. Ya. Electric PLN harus bersiap untuk melakukan defense sebaik-baiknya. Ya. Dan sebenarnya tidak terlalu buruk apa yang dipertunjukkan PLN sejauh ini. Saad Aziz terlepas tadi penguasaan bola dari Gabriel De Silva. Wahyu kepada Taufik. Berikan bola ke depan. Kali ini dikuasai oleh Farhan. Salah satu pemain senior di kubu Electric PLN. Ya, tapi bola itu harusnya dibiarkan oleh Taufik tanpa dia menendang keluar. Karena bola-bola itu jelas sudah disentuh oleh pemain Barcelona. 1-2 tadi kerjasama Da Silva dan Saad Aziz. Oh, tendangan yang sangat keras dari Sergio Lozano. Refleks yang sangat bagus dari kiper Wahyu ya tadi. Tendangan yang cukup terarah. On target dan save yang luar biasa dari Wahyu. Defense yang bagus dari Electric PLN sejauh ini. Ya, betul sekali. Saya rasa apa yang ditunjukkan oleh PLN sangat berbeda dengan kemarin ya. Saad Aziz berduel dengan Taufik. Kini bola dikuasai oleh Gabriel De Silva. Ke sayap kiri ada Sergio Lozano. Kembali De Silva. Masih dikuasai oleh Sergio Lozano. Mencoba memberikan through ball tadi
ke daerah berbahaya dari Electric PLN. Belum berubah kedudukan. Memasuki setengah pertandingan. Electric PLN masih tertinggal. Saat Aziz. Kembali lagi. Saat Aziz berada di depan gawang dan defendernya berada di belakang Saat Aziz. Coba kita bisa lihat lagi. Jadi seolah-olah dijaga tapi tidak dihalangi. Seperti pertanyaan saya di awal tadi, Bung Jasin. Berapa lama mereka bisa bertahan? Betul sekali. Amril berada di belakang Saat. Seharusnya dia berada di depan atau minimal di samping. Tidak memberikan satu peluang untuk mencetak gol. Kembali FC Barcelona kuasai bola. Mencoba menekan dari flank sebelah kiri. Dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Wahyu. Kini bola berada di kaki Fuji Maulid. Ya, dan pada saat pemain PLN memegang bola, teman-temannya tidak mendukung. Pada saat tadi Fuji memegang bola di tengah, pemain-pemainnya tidak mendukung. Bermain sangat statis. Ini yang harus dirubah. Ini kesalahan yang mereka lakukan kemarin dan tidak berubah sama sekali. Bahwa permainan ini adalah permainan tim. Semua 4 pemain harus terlibat dalam membangun serangan. Tendangan bebas kembali Sergio Lozano. Tampaknya akan mengambil. Lihat ancang-ancang yang diambil oleh Sergio Lozano. Sebuah gerak tipu. Saat Aziz gagal memanfaatkan servis. Ini bola kembali dikuasai oleh FC Barcelona. Wagner. Seperti kita bilang, Bung Justin. Wagner masuk, Saat Aziz masuk. Electric PLN harus berkonsentrasi pada defense mereka. Taufik. Bola dikuasai kali ini oleh Farhan. Coba diambil oleh Sergio Lozano. Gabriel da Silva. Lagi sebuah kombinasi dari sayap kiri yang membahayakan gawang dari Electric PLN. Pemain-pemain Electric terisolasi di daerah permainan mereka sendiri. Ya, betul sekali. Fuji Maulid kuasai bola. Kedua pemain yang membayang-bayangi. Pressing kali ini dilakukan oleh FC Barcelona. Bermain di daerah sendiri. Ya, dan sangat sulit. Tidak ada atau sangat sedikit kreativitas yang ditunjukkan oleh Electric PLN ya. Sehingga mereka nyaris tidak pernah keluar dari tekanan yang diberikan oleh FC Barcelona. Menurut Anda Electric ragu dengan permainan mereka, dengan game plan mereka sendiri, Bung Jasin? Saya rasa ya mungkin lebih ke ketidakpercayaan diri ya. Yang saya sedikit sayangkan adalah para pemain ini sangat statis, kurang pergerakan yang mereka lakukan pada saat mereka memegang bola atau melakukan serangan. Seolah-olah sudah capek duluan. Lihat satu lagi gol yang sangat cantik. Ya, Alex Dion kembali melakukan lagi ya. Gol yang luar biasa ya. Power, akurasi, ya. Perfect. Ya. Alex Dion mencetak gol ketiga FC Barcelona di pertandingan kali ini. Dan juga tidak diblok atau dihadang sehingga Alex Dion bisa dengan gampangnya melakukan syuting. Berkonsentrasi di daerah pertahanan sendiri Electric PLN. FC Barcelona tidak menurunkan tempo permainan mereka. Bola kali ini dikuasai oleh Rafael Guisado. Alex Dion. Masih Alex bergerak ke sayap kiri kali ini. Berikan kepada Rafael Guisado. Berhasil dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Electric PLN. Kembali terlepas penguasaan bola dari Ade Andika. Dan Ade pun tidak bisa melakukan banyak hal karena teman-teman tidak mendukung. Ya, ini tipikal Ade selalu melakukan pelanggaran yang tidak perlu, selalu. Tidak di liga, tidak dimanapun, sering kali dia melakukan hal-hal seperti ini. Dan itu bisa merugikan tim karena pelanggaran itu dihitung. Dan situasinya saat ini menguntungkan bagi FC Barcelona. Mereka mendapatkan tendangan bebas. Sudah mengambil ancang-ancang, tembakan langsung. Mengenai tembok ya. Tendangan sudut untuk FC Barcelona. Inilah Alex Dion, pemain muda yang memberikan kontribusi penting bagi FC Barcelona.
Berubah arah serangan kali ini. Berada di sayap kanan, Angel Marugan. Melakukan setup serangan kali ini FC Barcelona. Chip tadi ke depan. Kali ini posisi antar pemain terlalu jauh. Bung Jasin, mereka mulai kehilangan fokus dan konsentrasi di pertandingan babak pertama ini. Sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain-pemain dari FC Barcelona. Bagaimana kualitas set piece Electric PLN, Bung Jasin? Tidak ada set piece sama sekali tidak kelihatan. Sama sekali tidak kelihatan ya, karena mungkin salah satu hal itu yang seperti saya katakan tadi, jarak antar pemain terlalu jauh dan selalu ada beberapa pemain yang tidak terlibat pada saat mereka membangun serangan. Sangat beda dengan Barcelona di mana dalam serangan maupun bertahan selalu 4 orang yang terlibat. Inilah salah satu perbedaan yang signifikan kelihatan dalam pertandingan pada malam ini. Kita akan lihat apakah peluang ini berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Electric PLN. Christian Dominguez telah bersiap. Oh, mudah sekali tadi diblok oleh pemain-pemain FC Barcelona. Alex Dion ke sebelah kiri. Bola kali ini dikuasai oleh Angel Marugan. Flashing tadi bisa dipotong oleh Ade Andika kali ini. Shot langsung dari sebelah kanan di lapangan tengah. Ya, ini shots pertama yang bisa dilepaskan oleh Electric PLN. Dia mencoba dan syutingnya cukup keras, sayang sekali sedikit melebar. Alex Dion di daerah berbahaya dari Electric PLN. Kini tekanan dilakukan oleh Electric. Berhasil kembali direbut oleh FC Barcelona. Serangan lagi, dipatahkan lagi. Ya. Dan dipatahkan sebenarnya sudah bisa diprediksi ya, karena setiap kali ada satu pemain PLN yang memegang bola tidak dibantu dengan pemain-pemain lainnya, sehingga gampang sekali untuk dicuri, dikunci dengan 2 pemain Barcelona. Mereka selalu kehilangan bola. Mereka tahu bahwa mereka kalah dalam one on one, Bung Jasin, tapi tidak ada support dari lini berikutnya. Kali ini tekanan kembali dilakukan oleh FC Barcelona. Sebuah rotasi kali ini yang dilakukan oleh Barcelona. Alex Dion kali ini mencoba berduel 1 lawan 1. Gagal melewati Imam tadi. Barcelona sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, Bung Jasin? Saya rasa tidak terbaik, tapi sedikit lebih agresif mereka bermain. Ade Andika kali ini kembali dalam posisi 1 lawan 1. Tidak ada dukungan dari pemain-pemain lainnya. Pergantian pemain dilakukan oleh Wahyudin Kocoy. Memasuki 5 menit terakhir pertandingan babak pertama, Electric PLN tertinggal 3-0 sejauh ini dari FC Barcelona. Masih jauh lebih baik dibandingin Velda yang takluk 14-2. Tapi kita akan lihat apa yang akan terjadi nanti di sisa pertandingan. Yang sulit kan ini menjaga konsistensi ya. Apakah PLN mampu bermain sekuat ini secara defensif selama 2 kali 20 menit. Padahal ini waktu kotor ya. Jadi jika bersih mungkin bisa lebih banyak lagi Velda dan Taipot kalah lawan Barcelona. Sebuah upaya tadi dilakukan oleh Alex Dion. Namun akurasi tendangannya belum menemui sasaran. Dan kali ini kesalahan passing dilakukan oleh pemain-pemain dari Electric PLN. Wahyu penjaga gawang Electric menyelamatkan sebuah tendangan keras tadi. Ya. Tendangan ke dalam untuk FC Barcelona. Di pertandingan sebelumnya, Velda United dari Malaysia takluk 2-3 dari Taiport FC dari Thailand. Taiport FC keluar sebagai juara kedua di turnamen futsal Catalunya Cup 2014 ini. Dalam 2 pertandingan sebelumnya, Electric PLN menderita 2 kekalahan dari Velda United dan Taiport FC Thailand. Tendangan ke dalam untuk FC Barcelona. Time out nampaknya diminta oleh salah satu tim.
Jadi tanya, Bung Justin, sejauh ini bagaimana Anda melihat perkembangan permainan dari Electric PLN dari sejak menit awal dan memasuki menit-menit akhir ini? Kalau dari sisi defensif jauh lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya ya. Dan mereka juga sangat tahu bahwa lawan mereka sekarang ini bukan Thailand atau Malaysia, tapi salah satu tim terbaik di dunia, dan di situ mereka mengantisipasi. Dan maka dari itu di babak pertama kalau kita lihat Velda ketinggalan 4 gol dan yang lain-lainnya juga ketinggalan banyak gol, PLN hanya ketinggalan 3-0. Dan buktinya Electric PLN bisa bermain defensif betul. Jauh lebih bagus. Seperti yang saya katakan kemarin pada saat mereka melawan Velda, itu bukan PLN yang saya kenal, dan hanya di babak kedua melawan Velda kemudian baru kelihatan bahwa mereka bisa melakukan defense lebih bagus. Di babak pertama ini PLN membuktikan walaupun dari sisi serangan sangat bisa bilang termasuk sangat buruk, terutama pada saat mereka ditekan, akan tapi secara defensif cukup bagus, cukup solid. Dan di 10 menit terakhir saya rasa pemain Barcelona juga bekerja cukup keras ya. Mereka bermain sangat serius agar bisa mencetak lebih banyak Itu gol. kenapa Mark Carmona meminta time out Ya. untuk menggantikan pemain dan merubah taktik permainan. Wahyudin Kocoy terlihat di pinggir lapangan. Ricardo kali ini. Bola saat ini dikuasai lagi oleh Paul Pacheto yang baru dimasukkan di pertandingan akhir babak pertama. Wilde Gomez da Silva. Defense oke. Tinggal bagaimana bisa menahan bola sedikit lebih lama dan melakukan counter dengan baik. Ya. Dan itu bisa jika jarak antar pemain diperkecil seperti sini yang kita lihat. Nah, di sini baru ada beberapa pemain menuju si pemegang bola agar mereka bisa dipassing. Tapi dari awal beberapa kali terlihat si pemegang bola itu tidak bisa melakukan passing kemana-mana karena jaraknya semua terlalu jauh. Counter attack. Ya, dan belum individual error, salah passing yang terjadi. Itu yang membuat pemain PLN sangat sulit untuk memegang bola. FC Barcelona kuasai bola kali ini. Mendekati daerah pertahanan dari Electric PLN. Ricardo Pocheto kuasai bola. Mencoba menemukan ruang tembak di daerah pertahanan Electric PLN. Wilde Gomez da Silva. Pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap pemain veteran Brazil ini. Tendangan bebas untuk FC Barcelona tampaknya. Kartu kuning untuk salah seorang pemain dari Electric PLN. Oh, jelas sebuah pelanggaran. Jelas kartu kuning ya. Di pertandingan ini pelatih Electric PLN menurunkan susunan pemain yang berbeda dari sejak awal pertandingan. Dan terbukti jauh lebih bagus dari apa yang diperlihatkan oleh Electric di pertandingan sebelumnya. Sebuah tendangan keras dari Sergio Lozano dan penyelamatan yang gemilang tadi dari penjaga gawang Wahyu. Ya, betul sekali, dan ya ini mungkin karena mereka takut untuk dibantai ya. Jadi para pemain pun juga lebih fokus ya. Tidak ada faktor meremehkan atau terlalu over respect, dan para kiper juga bermain jauh lebih bagus daripada game-game sebelumnya. Menurut Anda ada kekhawatiran dari Wahyudin untuk menurunkan pemain yang berbeda sebelumnya, Bung Justin? Sebenarnya tidak begitu, karena saya tahu bahwa Electric ini tidak bermain berdasarkan kualitas pemain, tapi karena kualitas pemain itu semua rata-rata sama. Jadi filosofi yang diterapkan PLN ini bisa diterapkan oleh semua pemain pun. Hanya yang jadi masalah adalah selalu ada satu atau dua pemain yang tidak mengikuti irama atau tidak bermain sesuai yang diinginkan oleh pelatih. Ini yang menjadi fatal kemarin dan di hari pertama. Ricardo kuasai bola. Menekan dari sayap sebelah kiri kali ini. Pocheto. Sebuah peluang yang belum bisa dimaksimalkan oleh FC Barcelona. Belum merubah kedudukan PLN. Tertinggal sementara ini 0-3 dari FC Barcelona. Kemajuan dari sisi permainan dan hasil. Ya, dari sisi ya, terutama dari sisi defense ya, kan, tapi serangan bisa masih dibilang sangat buruk sekali yang dilakukan oleh PLN. Tapi dari sisi defense cukup bagus, sangat bagus bahkan jika dibandingkan dengan defense tim-tim lainnya. Afif Tamimi terlepas tadi. Kembali terlambat. Terlalu banyak individual error yang dilakukan oleh pemain PLN di belakang. Terlalu banyak. Wahyudin Kocoy memasukkan Fuji Maulid untuk menambah
ofensif permainan mereka. Namun FC Barcelona memaksa Electric PLN bertahan di daerah permainan sendiri. Mereka kembali menguasai bola kali ini. Pochettino. Masih Pochettino. Ada dua pemain yang menghalangi pergerakan pemain FC Barcelona ini. Tendangan ke dalam untuk Barcelona. Dua penyelamatan gemilang dilakukan oleh Wahyu. Ya, Wahyu bermain cukup bagus, sangat berbeda dengan kemarin ya. Tendangan ke dalam untuk FC Barcelona. Mereka hanya butuh peluang yang kecil, mereka hanya butuh kick in untuk bisa mencetak gol. Ya. Mereka ya juga butuh sedikit keberuntungan, akan tapi keberuntungan yang diberikan kepada ya tim yang bermain pintar ya. Dan untuk dari sisi serangan tidak dilakukan ya. Sebuah tendangan keras dilakukan oleh Ricardo, mengubah kedudukan menjadi 4-0 untuk FC Barcelona atas Electric PLN. Ya, padahal ya tim-tim seperti ini jangan diberi sedikit celah ya. Sedikit ruang yang diberikan oleh pemain PLN langsung dimanfaatkan. Akurasi yang sangat baik, penempatan bola yang sulit dijangkau oleh penjaga gawang Wahyu. Kali ini positioning coba dilakukan oleh FC Barcelona. Oh, Ricardo, Wilde Gomez da Silva diselamatkan oleh tiang gawang. Fuji Maulid terlepas tadi kontrol bolanya. Paco Sedano, kapten dari FC Barcelona, terlihat di bench. Demikian tadi pertandingan babak pertama antara FC Barcelona berhadapan dengan Electric PLN. Kedudukan sementara ini 4-0 untuk keunggulan Electric PLN. Apa yang akan terjadi di babak kedua? Jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda di turnamen futsal Catalunya Cup 2014. Barcelona 4, Jakarta Electric PLN 0. Siap untuk memulai pertandingan babak kedua. Tertidur pada saat break, tapi mereka tentu akan bangun lagi dari setelah pertandingan mulai menjelaskan. Baru ini saya melihat ada yang tidur. Ada yang tidur ya. Baik, ini adalah beberapa pemain dari FC Barcelona. Saad Aziz dan Wagner, dua pemain menakutkan di tubuh FC Barcelona. Sangat setuju saat Lozano adalah pemain timnas Spanyol. Bung Justin, saya akan mengulang pertanyaan saya kemarin. Bagaimana untuk mencapai level permainan tiki-taka ala Barcelona? Sebenarnya sangat simpel. Untuk mencapai sebuah permainan tiki-taka yang solid dan kompak itu hanya hasil dari latihan. Yang dilatih adalah teknik dasar, passing control dalam ruangan kecil, dalam situasi tertekan, dan juga mental. Pada saat mereka tertekan tidak gugup, tidak kaget, tapi itu semua itu bisa dilatih dan sangat amat bisa dilatih. Baik, kick off pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Di pertandingan sebelumnya, Felda United dari Malaysia menelan kekalahan 2-3 dari Thaiport FC dari Thailand. Ada 4 tim yang berlaga di turnamen futsal Catalunya Cup 2014 ini. FC Barcelona sebagai juara Eropa, Thaiport FC sebagai runner-up Liga Futsal Indonesia, Felda United juara Liga Futsal Malaysia, dan Electric PLN juara Liga Futsal Indonesia 2013. Pertandingan akan berlanjut dan kita berada di babak kedua sekarang. Paco Sedano sudah dimainkan kembali di pertandingan kali ini. Kira-kira apa yang akan terjadi di babak kedua nanti, Bung Justin? Akan lebih banyak gol yang bisa dicetak oleh FC Barcelona atau? Ya, saya rasa iya. Ini semua tergantung taktik yang diterapkan juga oleh Coach Choi. Apakah dia tetap ingin menahan serangan-serangan Barcelona atau dia lebih berani menekan ke area lawan yang secara tidak langsung juga memberi ruang kepada pemain Barcelona untuk melakukan counter attack. Tapi pertanyaan lainnya, Bung Justin, bisakah Electric PLN mencetak gol ke gawang Barcelona? Saya rasa jika tidak ada perubahan sangat sulit ya, karena
yang bikin saya tidak percaya bahwa Elektrik bisa mencetak gol adalah pada saat mereka melakukan counter attack, pada saat mereka membangun serangan, tidak semua pemain terlibat dan itu sangat sulit untuk menebus defense Barcelona yang sangat solid ini. Baik, beberapa saat lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai dari Stadion Tenis Senayan, Jakarta di hari terakhir turnamen futsal Catalunya Cup 2014 mempertemukan FC Barcelona berhadapan dengan Elektrik PLN. Dani Handoyo juga sudah terlihat di lapangan. Ya, itu 3 pemain senior, Dani, Fuji dan Ade, pemain yang sudah berkali-kali keluar masuk di timnas. Dani Handoyo pemain sangat senior, 2003 saya sudah melatih dia. Jadi pemain yang sangat hebat juga. Baik, babak kedua sudah dimainkan. Kita akan melihat penampilan dari kedua kesebelasan setelah skor 4-0 yang terjadi di babak pertama. FC Barcelona melakukan tekanan kali ini. Sebuah pelanggaran di daerah pertahanan dari Elektrik PLN. Ekapan. Susunan pemain yang sama seperti di awal pertandingan babak kedua. Wagner, Alex Dion. Ya, kembali lagi mereka sangat sulit keluar ya. Keluar dari tekanan yang diberikan oleh FC Barcelona. Tendangan ke dalam untuk FC Barcelona. Saad Aziz. Bola kali ini dikuasai oleh Gabriel Da Silva. Wagner, masih Wagner, jambil ruang tembak. Tendangan keras tadi dari Wagner. Oh, sedikit saja melebarnya. Peluang pertama yang dimiliki oleh FC Barcelona di awal babak kedua. Tendangan ke dalam untuk Elektrik PLN. Bola langsung diberikan ke depan. Kini bola dikuasai oleh Ade Andika. Berpindah kali ini kepada Ekapan. Dani Handoyo. Back pass kepada penjaga gawang Wahyu yang tampil gemilang di pertandingan babak pertama tadi. Adrian Ortega Lopez terlepas. Namun bola masih bisa didominasi oleh pemain-pemain dari FC Barcelona. Tapi kalian juga berusaha ya. Emang sangat sulit keluar dari tekanan. Pressing dilakukan oleh pemain-pemain FC Barcelona. Bola kini dikuasai oleh Fuji Maulid. Coba melewati Wagner kali ini. Masih Wagner. Tembakan langsung. Ya, sangat bahaya jika mereka bermain di area sendiri dan kehilangan bola. Dan ini yang terjadi. Bagaimana analisa Anda soal sirkulasi dari variasi permainan kedua tim, Bung Jasin? Dari PLN jauh lebih bagus daripada babak pertama, walaupun mereka tidak bisa keluar, akan tapi minimal semua pemain terlibat dalam membangun serangan pada saat mereka tertekan. Adrian Ortega. Jadi bola dikuasai kembali oleh Gabriel. Masih Gabriel. Tertahan di daerah sendiri pemain-pemain dari Elektrik PLN. Kali ini berpindah ke sayap kanan. Permainan 1-2 kali ini. Wagner. Skill individu tadi yang diperlihatkan oleh pemain depan dari FC Barcelona ini. Ya, akan tapi defense PLN pun cukup solid ya. Jadi tidak begitu gampang untuk menembus. Bola meninggalkan lapangan permainan. Akan terjadi pergantian pemain tampaknya yang akan dilakukan oleh Elektrik PLN. Saad Aziz. Mulai bermain taktis kali ini Elektrik PLN. Ya, betul. Nah, di sini yang saya sebut lebih dekat jarak antar pemain, lebih terlibat para pemain. Saya kira kuncinya adalah mereka harus confidence dengan apa yang mereka tunjukkan selama kompetisi kemarin sebagai juara Liga Futsal Indonesia. Kita tahu bahwa FC Barcelona bukan tandingan bagi Elektrik PLN,
tapi mereka harus tetap confidence. Ya betul sekali dan saya rasa mereka bisa keluar lapangan dengan tegak kepala ya. Apapun hasilnya mereka sudah memberikan yang terbaik dan berani bermain, tidak hanya bertahan, berani menyerang. Lihat bagaimana kombinasi permainan yang cantik. Ya. Dan sayang sekali penyelesaian akhir yang belum bisa dimanfaatkan oleh pemain asal Thailand, Ekapon. Oh, peluang yang sangat Ya baik. betul sekali. Dan jika mereka mampu bermain seperti ini ya mungkin saja mereka bisa mendapatkan 1 gol. Fuji Maulid berhasil mengendalikan permainan tadi di lapangan tengah. Kini Electric PLN yang lebih banyak menguasai bola, namun berhasil tadi direbut. Oh, sayang sekali tendangan keras dari saat Aziz gagal ditahan dengan sempurna oleh penjaga gawang Electric PLN. Ya betul sekali dan bola sudah memang sangat keras sekali ya dan jarak pun juga cukup dekat. Gagal ditahan tadi oleh penjaga gawang Wahyu. Mengubah kedudukan sementara ini 5-0 FC Barcelona unggul atas Electric PLN. Wilde Gomez da Silva sudah dimasukkan kembali. Ya dan juga Lozano sudah masuk jadi kita bisa mengharapkan banyak syutingan yang dilakukan oleh Lozano ya. Sekarang kita mulai bisa melihat pola permainan dari Marc Carmona. Ya. Ketika Wilde Gomez da Silva, Sergio Lozano dimasukkan, maka akan meminimalisir permainan 1-2 dan mereka akan melakukan lebih banyak syuting. Lin juga sudah masuk. Tendangan ke dalam untuk Electric PLN. Ini pemain timnas semua yang masuk ke Lozano, Lin, Wilde, pemain timnas Spanyol dan berhasil melawan tim Electric PLN. Wilde Gomez, Sergio Lozano, 6-0, Angel Velasco Marugan. Mereka hanya butuh waktu beberapa detik setelah terjadinya pergantian pemain. Ya, dan itu yang dimasukkan benar-benar pemain inti ya, pemain inti FC Barcelona, pemain hebat sehingga ya kita lihat seperempat peluang yang dibutuhkan ya. Satu sentuhan dari Wilde Gomez da Silva, sedikit dribbling dari Sergio, kemudian diselesaikan dengan sangat baik oleh Angel Marugan. Ya di sini mereka mulai sedikit ngegas ya FC Barcelona. Kita masih menunggu apakah Electric PLN bisa mencetak gol ke gawang Barcelona. Karena pada kenyataannya Velda dan juga Thai Port FC juga bisa mencetak gol ke gawang mereka. Ya, betul. Akan tapi semoga hasilnya tidak seburuk ke tim lainnya. Lihat, kembali shoot dilepaskan oleh pemain-pemain FC Barcelona dari Sergio Lozano. Ya, Taiport kebobolan 8 gol ya kalau tidak salah, sementara Taiport 9, Velda United 14. Oke. Dan dari sisi itu so far masih Belum didiskon dulu. ya belum oke. Sebuah tendangan keras tadi dari Wilde Gomez. Pemain ini sebetulnya sudah tidak muda lagi, Bung Justin. Tapi pemain-pemain kita sulit sekali menjaga pergerakan pemain ini. Ya karena dia dari sisi fisik pun sangat kuat ya. Dan visi bermainnya, shootingannya. Satu sentuhan dan diselesaikan dengan tembakan keras tadi dari Wilde Gomez. Kembali dalam keadaan tertekan kali ini pemain-pemain Electric PLN memasuki menit ke-7 pertandingan babak kedua. FC Barcelona unggul. Lihat bagaimana set piece hanya dengan 2 sentuhan. Ya, Mereka melepaskan tendangan keras dan langsung ke arah gawang. Ya, dan refleks cukup bagus tadi ya dari Wahyu ya. Wahyu tampil lebih baik daripada Gary di turnamen ini, Bung Justin. Ya. Berhasil direbut lagi oleh Sergio Lozano. Oh, sebuah recovery ball yang juga bagian dari tiki taka, Bung Justin. Bukan, ini tidak diberikan pelanggaran ya. Tapi saya melihat PLN bermain berani ya. Jadi sama terutama di babak kedua dari sisi menyerang sama sekali tidak terlalu respect dengan pemain-pemain Barcelona, dan ini memang harus dilakukan jika mereka ingin menciptakan peluang. Tendangan ke dalam. Oh, basic. Sergio Lozano, Wilde,
1-2-1 kali ini tekanan yang dilakukan oleh berbahaya. Alex Dian sudah dimasukkan. Sergio Lozano, Wilde Gomez da Silva. Ini saya harus tepuk tangan sejenak buat gol seperti ini. Ini gol yang luar biasa, menunjukkan kelasnya FC Barcelona ya. Hanya dengan passing, kontrol, akurasi begitu tepat, visi bermain. Pemain-pemain Electric PLN hanya bisa melihat bagaimana pergerakan bola. Betul. Sangat mengagumkan. Luar biasa, luar biasa. Inilah indahnya futsal ya. Jadi mereka hadir untuk menghibur kita di sini dan mereka sudah melakukan job mereka dan kita hanya menikmati dan belajar. Itu yang kita lakukan pada saat ini. Pemain-pemain Electric hanya melihat bola itu bergulir, Bung Justin. Ya, dan yang dilakukan juga akurasinya luar biasa passingnya ya. Sergio Lozano, Alex Dian kali ini coba melewati pemain dari Electric PLN. Lihat, menyerang, digagalkan, dan 1-on-1 Sergio Lozano. Nampaknya pelanggaran dilakukan, ditarik bajunya. Ya, betul sekali. Taufik kelihatan yang melakukan pelanggaran terhadap Alex Dian. FC Barcelona unggul atas Electric PLN. Hampir setengah pertandingan, waktu sudah berjalan. Gary kembali dimasukkan sebagai penjaga gawang Electric PLN, mengatur tembok pertahanan. Tendangan bebas akan diambil oleh FC Barcelona. Alex Dion yang akan mengambil tendangan bebas ini. Pemain dengan kaki kiri dengan akurasi tendangan yang sangat bagus. Alex Dion. Sebuah set piece. Diselamatkan lagi oleh tiang ya. Mereka melakukan sebuah rutinitas yang mereka selama ini lakukan, Bung Justin. Pemain-pemain FC Barcelona. Ya, betul sekali. Karena ini mereka sudah banyak dari pemainnya sudah bermain bersama untuk bertahun-tahun. Tiap hari mereka lakukan pada saat latihan. Jadi untuk saya hanya bisa menikmati apa yang dipertunjukkan selama 3 hari ini di Indonesia. Denny Handoyo akan melakukan tendangan sudut. Bola kali ini dikuasai kembali oleh Electric Afif Tamimi. Akan Electric mendapatkan corner kick sekarang. Bisakah pemain-pemain Electric mencetak gol dalam kesempatan? Mungkin ini bisa menjadi salah satu peluang. Alfred dimainkan di pertengahan babak kedua ini. Kalau tendangan tadi tidak harus diulang, jelas terjadi miskomunikasi dalam memberikan passing dan menerima umpan. Corner kick akan diulang dan Denny Handoyo bersiap untuk menerima tendangan sudut. Tidak rata tampaknya. Bola yang tidak mau berhenti. Berhasil diblok dengan baik oleh Sergio Lozano. Belum merubah keadaan sementara ini. Dan nampaknya Barcelona pun tidak mau kebobolan ya. Bahkan 1 gol pun tidak. Mereka bahkan mengganti penjaga gawang kedua Christian Dominguez dengan Pacho Sedano. Apa yang sedang diinstruksikan oleh Kocoy di pertandingan babak kedua ini? Saya rasa tidak banyak karena yang ditujukan di babak kedua dari sisi serangan maupun bertahan sudah cukup bagus ya. Dan apakah ada gunanya untuk bermain lebih ofensif lagi? Saya rasa tidak. Hanya mereka harus lebih mobile saja. Bola dikuasai oleh Pacho Sedano. Sebuah kesalahan passing untuk pertama kalinya yang saya lihat dalam pertandingan babak kedua ini. Iya, betul. Dalam satu pertandingan mungkin. Tendangan ke dalam untuk Electric PLN. Diambil oleh Ade Andika, Denny Handoyo ke belakang. Kepada penjaga gawang Gary.
lihat Bu Justin, dalam posisi tertekan seperti itu memang dibutuhkan seperti yang Anda bilang mental game ya. Iya, mental benar. Dan saya jujur tidak mengerti kenapa Gary masuk menggantikan Wahyu, karena Wahyu bermain cukup bagus ya. Dan Gary memang terkenal berapa kali saya menseleksi dia atau dia bermain untuk saya, memang terkenal mentalnya itu tidak stabil. Kalau dia bermain bagus, bisa sangat bagus sekali, besok bisa drop. Dan saya rasa Wahyu pada game ini bermain lebih bagus daripada Gary ya. Alex Dian sudah dimasukkan kembali ke lapangan. Deflection dari tendangan ke dalam untuk FC Barcelona. Wilde Gomes de Silva. Jadi Alex. Skill individu tadi dari untuk Kembali ketiga kalinya. diselamatkan oleh Tiang. Saya rasa keempat, 5 kalinya ya. Sergio Lozano. Kombinasi 1-2 membelakangi gawang dari Electric PLN. Alfred. Danny Handoyo. Kini bola dikuasai oleh Afif Tamimi. Alfred, kombinasi yang bagus. Mereka hanya bisa melakukan ball possession di daerah pertahanan sendiri. Dan apa yang harus dilakukan? Pemain PLN ini tidak menguasai pertandingan. Yang mereka hanya melihat pemain yang di depan mereka. Padahal di belakang, di samping sudah ada. Jadi visi bermain itu sangat buruk dilakukan oleh beberapa pemain Elektrik. Bu Justin, ini tontonan yang sangat penting bagi Electric PLN karena penampilan mereka dilihat oleh calon lawan-lawan mereka nanti di Liga Futsal musim berikutnya kan? Ya, saya rasa jika PLN bermain seperti 3 pertandingan terakhir ini, saya rasa tim-tim ini tidak perlu ditakutin. Saya kenal beberapa tim yang bermain jauh lebih bagus daripada apa mereka lakukan. Tapi sekali lagi ini kan hanya eksperimen, belum tentu mereka bisa bermain jelek juga. Jika mereka bisa merubah kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, saya rasa PLN tetap favorit untuk menjadi juara. Favorit ya, memang ada beberapa favorit untuk mampu menjadi juara pada Liga Futsal Indonesia. Electric PLN kuasai bola. Kini berada di kaki Afif Tamimi. Terlepas kali ini Ade Andika. Peluang terbaik yang dimiliki oleh Electric PLN. Sebenarnya ini pelanggaran yang dilakukan oleh Ade Andika tapi tidak diberikan oleh wasit. Tendangan penjuru kembali untuk Electric. Kesempatan emas dimiliki oleh wakil Indonesia ini untuk mencetak gol pertamanya. Miskomunikasi saya kira tadi. Ricardo. Wagner. Kembali kepada Ricardo. Maksudnya kepada Alex Dion. Alfred. Bola kini dikuasai oleh Electric PLN. Pemain dengan shoot yang keras dan menakutkan, Wagner. Tendangan sudah dilakukan. Percobaan tadi dilakukan oleh Adrian Ortego. Namun masih jauh dari gawang Electric PLN. Indonesia kuasai bola. Danny Handoyo. Kedua kalinya secara beruntun Sal memberikan umpan kepada rekannya. Menghadapi tim terbaik di Eropa saat ini memang tidak mudah bagi tim betul sekali. Dan sebenarnya mereka sedikit beruntung juga bahwa game ini dimainkan 20 menit kotor ya. Tapi saya rasa yang penting pemain PLN ini harus lebih menikmati pertandingan melawan tim sebesar Barcelona ini. Harus lebih punya nyali. Buktikanlah kalau mereka itu bisa bermain. Dan sudah beberapa kali dilakukan tapi tidak konsisten. Masih terlalu banyak kesalahan individual ya. Mereka bisa menahan FC Barcelona sejauh ini hanya mencetak 7 gol. Hanya mencetak 7 gol. Ya. Namun mereka belum bisa mencetak gol seperti yang dilakukan oleh Velda United.
ini kesempatan salah satu baik sayang lain yang sekali, ya. dimiliki oleh Electric PLN. Betul sekali. Ade Andika ini salah satu pemain yang dari detik awal sampai detik akhir fighting spiritnya tinggi ya. Semua serangan bertahan itu semua lewat dia. Hanya dia sayang sekali masih terlalu sering membuat pelanggaran. Akan tapi man of the match di PLN untuk saya Ade Andika ya. Fuji Maulid bersiap untuk menggantikan pemain lainnya. Namun Taufik tampaknya yang akan masuk. Bola kali ini dikuasai kembali oleh FC Barcelona. Adrian Ortega. Masih Adrian Ortega. Bola dia berada di sayap kiri pertahanan dari Electric PLN. Gagal Rafael Guisado menahan bola di daerah pertahanan dari Electric. Wahyudin Koce juga terlihat sangat serius dalam memberikan instruksi kepada timnya. Gol ke-8. Terlalu gampang ya gol ini. Kembali dicetak oleh Wagner. Kurang dari 5 menit pertandingan akan berakhir. FC Barcelona sementara ini unggul 8-0 dari Electric PLN. Ya. Menurut Anda mereka sudah mulai kehilangan fokus permainan di akhir pertandingan ini? Saya rasa waktu Koco juga dalam pertandingan benar-benar hanya mengandalkan 6, 7, 8 pemain, tidak lebih dari itu. Sehingga nampaknya terutama pemain-pemain yang benar-benar sering dimainkan seperti Taufik, seperti Ade Andika sudah nampaknya kelelahan ya. Mereka belum dalam kondisi kebugaran seperti sebelumnya, Bung Jesse ini? Belum. Tadi Ade Lesmana mengatakan bahwa mereka tidak terlalu mempersiapkan untuk turnamen ini. Tapi setahu saya Electric itu setiap minggu latihan. Mungkin setelah Lebaran mereka belum aktif lagi ya. Jadi jika itu tidak terjadi memang sangat kelihatan dari sisi fisiknya bahwa fisik mereka menurun. Salah tadi pemberian umpan dari Gary Fernandez. Maksudnya kepada Fuji Maulid. Kali ini Barcelona mendapatkan kesempatan untuk mendominasi permainan kembali. Electric PLN hanya berfokus pada defense mereka saat ini. Oh, berbahaya. Tembakan keras. Dilepaskan tadi oleh Rafael Guisado. Saat assist tampaknya. Tendangan sudut untuk FC Barcelona. Oh, saya miss shooting dari. Kali ini kembali FC Barcelona terus menekan ke daerah pertahanan dari Electric PLN. Oh. Taufik berikan kepada Fuji Maulid. Kembali kesalahan dilakukan oleh Kesalahan ini seperti salah passing ini terlalu Saya kira banyak. mereka grogi, Bu Justin. Terlalu banyak dilakukan oleh pemain PLN. Sebenarnya tidak ada alasan untuk grogi. Untuk apa grogi? Ini adalah pertandingan exhibition. Mereka sudah tertinggal dengan banyak. Just enjoy the game. Kini bola dikuasai lagi oleh FC Barcelona. Barcelona menguasai sepenuhnya pertandingan pada malam hari ini. Mereka adalah juara Eropa 2 kali, juara Liga Futsal Spanyol sebanyak 5 kali. Mereka memang bukan tandingan yang sepadan untuk Electric PLN. Kalau itu sudah jelas, yang hanya tapi PLN belum tentu harus dikucilkan ya seperti itu. Mereka lebih bermain, lebih berani untuk bermain. Dan dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya, inilah adalah game yang terbaik yang dilakukan oleh PLN. Saya masih menunggu gol yang bisa dicetak oleh Electric PLN. Ya, saya juga. Berhasil Tapi dihalau tadi. yang saya takuti justru FC Barcelona yang mencetak gol lebih banyak. Taufik. Mereka melakukan transisi yang sangat baik. Dari bertahan, kemudian melakukan tekanan, melakukan pressing, dan balik lagi ke daerah pertahanan sendiri. Knowledge yang didapat
dari turnamen ini untuk para pemain-pemain futsal profesional dan juga amatir. Ya, Taufik juga melakukan dari kemarin hingga begitu banyak kesalahan yang salah pas yang dia lakukan sehingga menjadi fatal beberapa kali. Memasuki 1 menit terakhir pertandingan babak kedua antara FC Barcelona berhadapan dengan PLN. Kedudukan 8-0 sementara ini untuk FC Barcelona. Angel Barugan. Barcelona juga sudah mulai kehilangan konsentrasi mereka, mungkin kelelahan. Iya. Saya rasa mereka sudah cukup puas dengan skor ini ya. Mereka tidak terlalu ngotot lagi. Ini akan menjadi clean sheet pertama bagi FC Barcelona setelah 2 pertandingan sebelumnya. Oh, pertandingan berakhir dengan kedudukan 8-0 untuk FC Barcelona atas Electric PLN. Turnamen futsal Catalunya 2014 ini akhirnya dimenangkan oleh FC Barcelona. Peringkat kedua adalah Thaiport FC dari Thailand. Felda United dari Malaysia menempati peringkat ketiga. Dan di peringkat terakhir ada wakil dari Indonesia, Electric PLN. Kami akan membahas pertandingan tadi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Catalunya Cup 2014. Jakarta Electric PLN 0. We want to congratulations to